Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon Presiden Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Hari ini teman-teman, Pak Anies, tepatnya hari Kamis kemarin, Pak Anies berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Padahal sebelumnya ada beberapa kalangan dari partai koalisinya Pak Anies Baswedan menginginkan sebelum Pak Anies berangkat ke Tanah Suci atau naik haji supaya mengumumkan calon wakil presidennya. Namun Pak Anies ternyata tidak menyampaikan ke publik terkait calon wakilnya. Dan Pak Anies mengatakan akan menyampaikannya setelah menjalankan ibadah haji. Dan menariknya juga teman-teman ya, keberangkatan Pak Anies ke Tanah Suci ini tidak diantar oleh Pak Surya Paloh, juga tidak diantar oleh petinggi partai PKS, tetapi Pak Anies diantar oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sinyal apakah yang terlihat di situ teman-teman ya, bahwa kalau kita melihat antara AHY ini kelihatannya cocok untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah teman-teman, kalau kita melihat Agus Harimurti Yudhoyono ini cukup piawai, cukup pintar dan smart menurut saya, memimpin Partai Demokrat yang besar sampai hari ini cukup aman. Bahkan kemarin mau dijegal oleh Muldoko karena Muldoko sudah menyatakan dirinya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ternyata AHY masih kuat bertahan, sampai di pengadilan pun AHY menang. Itu artinya teman ya, cobaan atau rintangan, tantangan yang dialami oleh AHY ini bisa dilalui. Berarti ini juga menunjukkan bahwa AHY punya kualitas. Dan kalau kita lihat pidato-pidato yang disampaikan oleh AHY ini cukup memukau publik teman-teman ya, dengan gaya bahasanya, dengan intonasinya, dan banyak warga masyarakat yang berharap juga agar AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Nah teman-teman, coba kita lihat pidato yang disampaikan AHY di depan kader Partai Demokrat. Kita tonton video yang satu ini. Kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat, kepada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, para ulama, guru, petani, nelayan, buruh, pedagang, pelaku UMKM, tenaga kesehatan, tenaga honorer, jurnalis, tukang cukur, ojek online, seniman, pekerja ekonomi kreatif, YouTuber, selebgram, TikTokers, content creators, dan kelompok profesi lainnya, ibu-ibu rumah tangga, juga para mahasiswa, pelajar dan generasi muda Indonesia, serta kepada para sahabat kami, partai-partai politik lainnya. Jika merasakan energi dan semangat perubahan dan perbaikan seperti yang saya rasakan, saya ulangi, jika seluruh rakyat Indonesia merasakan energi dan semangat perubahan dan perbaikan seperti yang saya rasakan ini, mari bangkit dan bersatu. Mari bangkit dan bersatu, memperjuangkan kehidupan rakyat dan masa depan yang lebih baik. Insya Allah Indonesia akan semakin aman dan damai, semakin adil dan sejahtera, serta semakin maju dan mendunia. Indonesia untuk semua. Sebuah pantun dari saya. Gelombang datang, kapal terguncang, tali kemudi digenggam erat. Jangan bimbang dalam berjuang, kuatkan hati bersama Demokrat. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pidato dari Agus Harimurti Yudhoyono, cukup luar biasa teman-teman ya. Beliau mampu memberikan pernyataannya yang cukup memukau dari kader Partai Demokrat. Ini kelebihan dari Agus Harimurti Yudhoyono, cukup tegas, dan pesan itu sampai ke kader Partai Demokrat. Nah kali ini teman-teman, coba kita lihat terkait Pak Anies Baswedan
yang berangkat haji ke Tanah Suci ternyata ini atas undangan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi Pak Anies ini diundang untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Walaupun teman-teman Pak Anies ini sudah punya niat untuk berangkat haji, tetapi karena diundang ini malah lebih baik Pak Anies menerima undangan dari pemerintah Arab Saudi. Coba kita lihat beritanya teman-teman ya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Anies dan istri pamit berangkat haji diundang Saudi. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan bersama istrinya Ferry Farihati berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji Kamis 22 Juni 2023. Kami bersyukur bahwa tahun ini kami menyambut panggilannya untuk menunaikan rukun Islam terakhir yaitu ibadah haji. Sore ini kami baru saja meninggalkan rumah dan insya Allah malam ini kami akan berangkat ke Haramain, dua Tanah Suci. Demikian pernyataan Anies dalam keterangannya yang diterima Kamis malam. Haji kali ini juga menjadi momen pengingat bagi kami untuk melempangkan niat, meluruskan tujuan, memohon ampunan Allah dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan nafsu yang dapat mengotori kesucian niat, dan memohon ridhonya agar kami dan kita semua diberi kekuatan menjalani perjalanan yang akan kami tempuh ke depan imbuhnya. Anies mengatakan ibadah haji yang akan dilakoninya adalah sebuah perjalanan spiritual yang penting dan menjadi tolak bagi ikhtiar perjuangan besar ke depan. Perjuangan ke depan yang seharusnya lebih besar dari diri sendiri, lebih besar dari keluarga kami, tapi adalah untuk seluruh bangsa Indonesia, terutama mereka yang lemah. Saat ditemui di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Kamis petang ini, Anies mengaku mendapat undangan untuk beribadah haji dari Arab Saudi. Kami berencana melakukan ibadah haji dan pihak Saudi menyambut dengan memberikan undangan. Jadi bermula dari kami mau naik haji, lalu mereka melihat proses visanya dan mereka berikan undangan, kata Anies kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta. Anies pun memastikan pengumuman sosok bakal calon wakil presiden yang mendampinginya di Pilpres 2024 akan diumumkan usai pulang berhaji dari Tanah Suci umat Islam dunia. Sebelum haji nggak mungkin karena tinggal 3 jam lagi, tapi insya Allah pasti sesudahnya, kata ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun Anies enggan merinci kapan waktu persisnya capresnya akan diumumkan. Tapi sesudahnya itu tanggal beberapa belum tahu. Bulannya apa belum tahu. Doakan saja mudah-mudahan lebih awal lebih baik, katanya. Sebelumnya tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengatakan Anies sudah mengantongi 1 nama cawapres. Namun nama cawapres diperkirakan akan diumumkan usai naik haji. Anies telah diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk maju di 2024. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Anies Baswedan yang hari ini menjalankan ibadah haji, menjalankan rukun Islam yang kelima di Tanah Suci Mekah, teman-teman ya. Dan Pak Anies ternyata diantar oleh Agus Harimurti Yudhoyono untuk naik haji. Itu artinya saya melihat ada chemistry teman-teman ya, antara AHY dan Anies Baswedan. Jadi Pak Anies hari ini katanya sudah mengantongi 1 nama yang akan diumumkan. Banyak publik berharap agar Pak Anies ini mengumumkan bahwa AHY menjadi calon wakilnya untuk maju di 2024. Karena bagaimanapun juga AHY itu punya kemampuan yang luar biasa, masih muda, masih energik, dan pemilih di pemilu itu rata-rata juga masih muda. Sehingga dengan AHY naik, kemungkinan banyak kalangan muda yang akan mendukung AHY menjadi calon wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, mengenai calon wakil presiden, Pak Anies sudah menyampaikan akan diumumkan setelah beliau pulang dari haji, akan diumumkan lebih cepat lebih baik. Karena selama ini ada beberapa nama yang diwacanakan oleh publik, cocoknya Anies itu bersanding dengan AHY. Ada yang mengatakan Anies itu bersanding dengan Khofifah, Anies itu bersanding dengan Ridwan Kamil, Anies itu bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, usulan-usulan itu tentunya akan digodok oleh tim 8. Dan akhirnya teman-teman ya, tim 8 itu sudah sepakat dan Anies Baswedan juga sudah sepakat 1 nama yang akan diumumkan.
Nah, nanti tinggal menunggu Pak Anies Baswedan yang menyampaikannya. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.